Kan dibilang katanya, kalau sampai ada perang darat, itu adalah kuburan massal bagi Amerika. Benar? Benar. Karena Amerika sudah merasakan itu di Afgan. Oke. Udah merasakan itu di Irak. Di Vietnam juga? Di Vietnam juga. Itu sudah merasakan itu zaman dulu ya. Apalagi ini negara yang memang sudah siap, baik secara persenjataan, baik secara moral. Itu tadi karena mereka merasa bangsa yang bermartabat, Pak Ari. Jadi kalau orang jaga martabat, apapun akan dia lakukan. Juru bicara Khatam Al-Anbiya Ibrahim Zulfagari kan bilang, kami akan mengejar tentara Israel di negara Arab manapun. Karena kan mereka sudah kabur banyak kan. Dan itu menurut New York Times, Pak Ari, dari 40.000 tentara itu mayoritas sudah lari dari pangkalan, ketakutan. Ya artinya mereka tinggal mungkin di apartemen, di hotel. Makanya kita lihat kan semua alasan Iran nyerang hotel, nyerang apartemen. Ya mereka sudah punya data intelijen, disitulah tempat tinggalnya. Tapi sekarang juga ternyata nggak jadi orang yang sekarang orang Tel Aviv ini lagi pada bikin konten mengecam bahwa sekarang mereka sedang ya playing victim lah ya. Yeah. Bagaimana kehidupan dalam bunker yang isinya semua buang air di dalam gitu, nggak bisa keluar gitu kan, yang banyak anak bayi segala macam, ya urusannya dia kan, ya. Sampai akhirnya dia komplain di salah satu talk show di Amerika, anak Kasparian yang vokal banget tuh, dia bilang ini, kenapa komplain? Kan kalian yang mulai gitu kan, ngapain komplain? Can you order the war ketika itu yang menarik ya. Dan mata dunia jadi melek bahwa ternyata mereka tuh nggak sekuat-kuat itu amat ya. Ditambah buktinya negara-negara Eropa mau ngebantu aja masih mikir, karena malas jadi ikutan, ya kan? Ngeri juga ternyata sama Iran gitu kan? Ya itu tadi karena perbedaan Pak Ari. Mulai dari elit sampai alit, artinya dari atas sampai bawah, semua solid. Setuju dengan perang ini untuk balas dendam. Ya tadi, kayak seperti kata Mujtaba, perang harus dilanjutkan untuk membalas dendam para syuhada. Ya termasuk pemimpin tertinggi, panglima angkatan bersenjata, komandan garda revolusi, menteri pertahanan, terus Ali Larijani, ketua Dewan Keamanan Nasional, menteri intelijen Ismail Hatip, dan terutama dia sebut khusus. Akan dia cuma bilang darah para syuhada dan anak-anak SD perempuan di kota Minab. Itu khusus dia sebut. Itu kan artinya kan itu yang membuat rakyat Iran punya perasaan sama. Oh iya, anak gue jadi korban. Gimana kalau anak saya jadi korban? Pasti saya akan mendukung supaya untuk dibalas. Nah artinya solid. Rakyat Iran tidak ada yang protes untuk melanjutkan perang, termasuk penutupan Selat Hormuz. Dan sampai sekarang, makanya sampai sekarang tidak ada satupun pejabat Iran bicara tentang gencatan senjata. Tidak ada yang bicara tentang harus berhenti perang, karena efeknya sudah dirasakan dunia. Karena yang berhak memutuskan perang atau berhenti ya cuma pemimpin tertinggi. Dan sampai saat ini Mujtaba posisinya sama. Perang harus terus dilanjutkan. Artinya sekarang Iran sedang memberikan pelajaran terbaik bagi Amerika maupun Israel. Yang akan diingatlah warganya sekarang ataupun generasi mendatang. Bahwa ya nggak bisa sembarangan nyerang sebuah negara. Iran sekarang sedang menunjukkan. Kalau sebuah negara besar pasti bertindak sebagai sebuah negara, tidak pengecut. Dan itu sudah dibuktikan Iran 1979 mereka tidak ngalah. Tidak ada rakyat yang tiba-tiba demo besar-besaran sampai rezim mulai tumbang walaupun di embargo. Dan ternyata juga di dalam Israel sendiri lagi panas juga ya. Warganya juga pada protes. Bukan hanya di Amerika, di Israel juga panas untuk meminta turunnya Netanyahu kan. Artinya gini Pak Ari, ketika 2 tahun perang Gaza, Hizbullah ikut, itu wilayah permukiman di utara tuh kosong, banyak orang ngungsi. Nah kemarin tuh terakhir setelah Hizbullah masuk dalam peperangan ini, itu wali kota Kiryat Simona, wilayah permukiman bilang, dia sampai nangis kalau nggak salah Pak Ari pernah lihat. Oh iya. Dan lebih dari setengah udah keluar dan nggak mau balik lagi. Dan ada laporan, saya nggak tahu nih terverifikasi atau tidak. Dalam 15 hari Hizbullah menghancurkan 100 tank Merkava Israel. Dan itu ada beberapa pejabat militer mantan, itu dia bilang bahwa kita tidak menyangka ya ternyata Hizbullah bisa sekuat ini dalam waktu sebentar. Karena kan dari 2025 ke 2026 itu sangat sebentar. Ya, padahal pemimpinnya habis. Hasan Nasrallah tewas. Ya ternyata mereka masih solid dan bahkan bisa memberikan perlawanan yang mengagetkan, terutama buat rakyat warga Israel yang tinggal di wilayah utara yang berbatasan dengan Lebanon Selatan. Ditambah itu juga ada demo besar-besaran di Amerika itu, salah satunya adalah demo penolakan untuk pengiriman
pasukan untuk serangan darat gitu. Iya. Jadi banyak ya namanya juga pasukan tentara Amerika ini kan anak-anak Gen Z ya, Iya. anak-anak muda sekarang yang juga harus informasinya juga mereka dapatkan gitu. Ada perasaan setengah hati mereka untuk turun karena ngerasa bahwa dia udah tahu kalau dia bukan perang dia gitu kan. Iya, memang benar. Tapi dia harus mempertaruhkan nyawa dia untuk kepentingannya negara lain gitu. Iya, Mempertaruhkan negara dia untuk kepentingan Netanyahu gitu. Padahal dia nyawa yang korbanin. Jadi memang mereka pun setengah hati gitu. Iya. Karena rakyat Amerika sekarang lihat Pak Ari, kita lihat walaupun perang, warga Iran tetap biasa. Demo tiap hari turun untuk memberikan dukungan. Kan gak ada yang takut tuh. Walaupun tiap hari dibombardir. Yang terbaru kalau Pak Ari lihat yang pakai skateboard, juru bicara Khatam Al-Anbiya Ibrahim Zulfagari sambil minum jus. Jus apa? Jus delima di belakangnya lagi peluncuran rudal untuk ke arah, nggak tahu ke arah pangkalan militer atau ke Israel. Itu kan kelihatan banget bahwa mereka tuh ya asik. Buat mereka perang tuh bukan sesuatu yang menakutkan. Mereka tidak lari buru-buru, ngumpet atau gimana. Tapi mereka tetap seperti biasa. Dan teman saya itu Sarah, tinggalnya di Teheran. Ya dia cerita, kita tetap hidup biasa kok. Artinya ada perbedaan apa sih istilahnya moral, semangat. Buat rakyat Iran ya, mereka siap mati demi mempertahankan martabat negaranya. Ya ini kelihatan sebenarnya siapa yang menjadi penduduk asli atau bukan. Bagaimana Teheran dibombardir, penduduknya tetap tinggal dan juga hidup seperti biasa. Warga Gaza udah kayak kurang gimana lagi, 27 kali lebih dari Hiroshima Nagasaki itu dijatuhin. Mereka masih tinggal di situ. Mereka keberatan untuk menyerahkan tanah airnya dia. Sedangkan Israel baru diserang begitu 200.000 orang kabur. Berarti kan menunjukkan mereka bukan orang situ. Ya memang benar karena mungkin 90-an%. Mungkin sekitar 90-an% rakyat Israel itu ya warga pendatang Ashkenazi dari Eropa. Makanya kan Netanyahu bukan orang asli sana. Dia kalau tidak salah Polandia. Polandia. Semua elit politik Israel nggak ada yang asli sana. Milowski ya kalau Milowski benar. Berarti kan tanah kenapa mereka tinggal kan tanah perjanjian Tuhan itu. Tanah yang udah dijanjiin Tuhannya kenapa kalian malah takut? Kan ini aneh. Berarti kalian gak yakin banget itu, gitu kan? Memang, itu jadi memang ada eksploitasi, eksploitasi ayat lah buat mereka ayat agama dijadiin untuk kepentingan politik. Itu yang berbahaya tuh itu. Benar-benar memang itu adalah campaign mereka supaya kemudian mendapatkan pembenaran untuk bisa ngelakuin hal itu kan? Jadi gini Pak Ari, dalam bahasa Ibrani itu ada namanya bitachon. Bitachon itu artinya keamanan. Nah, kalau sebagai buat elit-elit politik baik sipil maupun militer Israel, ya keamanan buat Israel itu keamanan mutlak. Jadi apapun akan mereka lakukan untuk menjaga keamanan negaranya. Makanya mereka nggak peduli lagi aturan perang, hukum internasional, hukum humaniter internasional. Pokoknya yang penting negara Israel aman. Nah, sebaliknya untuk Iran itu ada dalam bahasa Persia istilahnya sya'an. Sya'an itu artinya martabat. Bagi Iran berapapun pengorbanannya, selama bisa menjaga martabatnya sebagai sebuah bangsa, sebuah negara, itu akan mereka lakukan. Jadi di sini perbedaannya. Buat Israel apapun mereka lakukan untuk keamanan absolut. Artinya mereka siap berperang kapanpun. Terserah mau melanggar atau tidak hukum internasional. Buat mereka yang penting Israel aman. Ya sebaliknya buat Iran, apapun pengorbanannya, ya mereka buat mereka itu bukan sesuatu yang bisa, bukan sesuatu yang apa sih istilahnya? Ya tanda kutip ya biarin aja, yang penting kita tuh punya martabat sebagai sebuah bangsa karena memang itu. Nah sama seperti Hizbullah, Hamas itu kan dalam bahasa Al-Muqawamah itu kan bahasa Arabnya kan perlawanan. Bagi perlawanan ya mati itu yang mereka cari. Jadi mereka tidak takut mati ya sama tadi untuk martabat apapun mereka korbankan. Harta, makanya kita lihat kan banyak rakyat Iran berbondong-bondong nyumbangin harta, nyumbangin darah. Nah itu tuh. Itu menunjukkan mereka bangsa yang punya martabat. Iya benar-benar. Kalau bangsa pilihan Tuhan itu nganggap selain dia tuh kita goyim ya. Iya. Sekarang ini pilihan Tuhannya lagi kocar-kacir ya. Diserang sama goyim ya. Dan ini kalau sekarang ini momennya kita ya kita kan namanya sombong terhadap orang sombong itu sedekah kan. Mereka sombong banget di dunia ini kayaknya. Mereka yang paling penguasai dunia apa segala macam yang mereka bilang sebentar lagi kita akan punya rezim Iran yang baru yang pro dengan Israel kan begitu kan, bikin pernyataan di mana-mana gitu kan, sombong bener kayak mereka yang paling atur dunia. Nah sekarang udah makin terlihat apa yang terjadi teman-teman semuanya, bagaimana kerusakan itu bukan hanya pada
kota-kota yang ada di Israel atau juga mungkin pangkalan militer. Nah, mungkin Teheran juga rusak juga sih sebenarnya kan. Rusak parah lah. Rusak parah ya, gitu. Tapi kerusakan secara muka mereka udah hancur. Iya. Jadi Amerika dan Israel sudah benar-benar mencoreng muka mereka sendiri. Mereka adalah dua negara yang paling dibenci di dunia. Iya. Benar nggak? Iya. Jadi gini Pak, ini kan status dua negara ini bergengsi. Amerika itu superpower di dunia. Iya. Israel superpower di Timur Tengah. Ini berdua ngeroyok negara yang sudah mereka lemahkan sejak 1979 lewat embargo ekonomi, lewat embargo. Ternyata masih bisa ngeladenin. Itu kan memalukan. Sebulan lebih mereka nggak bisa ganti rezim. Sebulan lebih habis itu diturunin tujuannya jadi melumpuhkan kekuatan. Itu pun tidak bisa. Apalagi mereka kalau memang nekat untuk melakukan invasi darat. Nah, itu bahaya. Iran udah siapin semua ya, drone, rudalnya, terus mereka artilerinya, sistem pertahanan udara, belum lagi sniper, belum lagi tentara yang memang siap mati. Nah, itu dia. Kalau ada sampai ground war, kan dibilang katanya, kalau sampai ada perang darat itu adalah kuburan massal bagi Amerika. Benar? Benar. Karena Amerika sudah merasakan itu di Afgan. Udah merasakan itu di Irak. Di Vietnam juga. Di Vietnam juga. Itu sudah merasakan itu zaman dulu ya. Apalagi ini negara yang memang sudah siap baik secara persenjataan, baik secara moral. Itu tadi karena mereka merasa bangsa yang bermartabat, Pak. Jadi kalau orang jaga martabat apapun akan dia lakukan. Jaga kehormatan kan ini. Ya sama kayak kita lah menjaga kehormatan. Istri menjaga kehormatan. Itu kan apapun akan kita lakukan. Jangan sampai terhampas, jangan sampai terobek. Jadi bagaimana semangatnya orang yang ketika berjuang karena nggak ada pilihan? Iya. Sama sebenarnya dia punya pilihan mundur lah, beda ya. Beda. Sebenarnya nggak ada pilihan karena apa? Bapak gue dibunuh, ibu gue dibunuh, istri gue dibunuh, gitu kan? Mustahil begitu kan keadaannya. Iya benar. Anaknya dibunuh juga. Gimana lah rasanya kemarahan gitu kan? Nah, benar. Nah, kalau sekarang terjadi ground war, ya seperti kita tahu ya, Indonesia, Amerika ngelawan Vietnam yang secara ekonomi mungkin lebih rendah dari itu aja, nggak menang. Afghanistan bertahun-tahun nggak menang juga. Jadi nggak tahu ya prestasinya apa di ground war ya Amerika ya gitu. Rambo doang. Karena Rambo doang. Ya kalau di Rambo kayak sendirian bisa ngadepin semua kan gitu kan. Rambo ada cuma di dunia film aja untuk memperbaiki image kekalahan mereka di Vietnam kan gitu kan. Iya benar. Nah cuma yang jadi dilihat orang ya, teknologi memang mereka kuasai. Ya jadi mereka lakukan adalah serangan udara pakai drone, pesawat segala macam. Tapi ini bukti kepengecutan. Iya benar. Iya benar Pak. Rakyat Iran udah siap menang. Kan Iran itu kan selain angkatan bersenjatanya, punya garda revolusi, punya namanya paramiliter Basij. Jadi paramiliter orang-orang sipil yang ingin dilatih menjadi militer untuk siap relawan kalau memang ada perang semesta lah, perang besar-besaran. Dan belum lagi kita lihat kan udah dibuka itu. Siapapun yang mau daftar kan sudah banyak di Iran. Artinya 7.000, 10.000 melawan mayoritas rakyat Iran ya pasti kalah Pak. Walaupun mereka dilengkapi persenjataan hebat. Ya apapun itu misalkan M16 atau apapun semuanya granat semua. Itu kan cuma hitungan hari bertahannya. Iya. Ini yang dilawan orang yang sudah siap tinggal di situ. Tahu medannya. Benar Bari. Kalau senjata datang orang diterjunin kan kayak Airborne 82 kan pasukan parasut tuh. Ya yang dia bawa kan pasti cukup mungkin hitungan berapa hari, 2-3 hari atau 4 mungkin. Iya benar. Karena kalau dipikir-pikir kan salah satu biaya terbesar adalah biaya kehidupan harian kan. Ya benar Pak. Tentara itu bisa berapa? Misalnya ngurus 10.000, berarti 10.000 seharinya berarti 30.000 konsumsi kan? Iya. Harus disiapin kan? Iya benar. Duitnya ada apa enggak? Nah. Jadi itu ada namanya situs Iran warcosttracker.com. Itu merilis biaya operasional perangnya Amerika aja. Itu sehari bisa $1 miliar. Sampai 2 hari lalu kalau nggak salah, hari ke-33 kemarin tuh. $33 miliar. Itu baru biaya operasional, belum amunisi, belum pangkalan militer yang sudah rusak, belum radar-radar, belum biaya amunisi untuk mencegat, amunisi untuk ngebom. Itu belum lagi per hari itu per hari $1 miliar di luar amunisi. Di luar amunisi, di luar miliar dolar kan tapi. Miliar dolar. Bayangin itu. Jadi dan kalau misalkan disetujui oleh Kongres yang diajukan Pentagon, Departemen Perangnya Amerika, itu Amerika itu mengajukan $200 miliar. Artinya untuk ya sekitar 3 bulan lah perang. Kalau misalkan disetujui Kongres. Tapi kayaknya ngelihat demo besar-besaran kemarin 9 juta, pasti Kongres mikir,
untuk menyetujui tambahan anggaran yang pengen diajukan oleh Pentagon. Iya, masalahnya kalau ternyata kalah, habis itu semua. Habis. Termasuk negara-negaranya pun habis. Iya. Karena ekonominya pasti drop. Satu, minyaknya lagi nggak mampu beli mereka. Iya. Harga lagi tinggi, malah ngeluarin duit kan gitu. Iya. Terus udah gitu, penyerangan darat itu kan butuh pangkalan militer. Iya. Nggak ada pangkalan militernya. Iya. Ya minimal mereka di Bahrain atau Kuwait. Masih ada tuh. Ya, masih ada. Cuma kan banyak yang sudah lari. Makanya juru bicara Khatam Al-Anbiya Ibrahim Zulfagari kan bilang, kami akan mengejar tentara Israel di negara Arab manapun. Karena kan mereka sudah kabur banyak kan. Dan itu menurut New York Times Pak Ari, dari 40.000 tentara, itu mayoritas sudah lari dari pangkalan. Ketakutan. Ya artinya mereka tinggal mungkin di apartemen, di hotel. Makanya kita lihat kan semua alasan Iran nyerang hotel, nyerang apartemen. Ya mereka sudah punya data intelijen, disitulah tempat tinggalnya. Lantai berapa, kamar berapa. Makanya kan kita lihat nggak diserang langsung roboh, tapi ada tempat lantai-lantai tertentu yang disasar. Ini geledek kayak misil jadi. Waktu gue pernah ada geledek kayak jadi kayak kita lagi ngomongin perang lagi kan. Nah, ditambah udah nggak punya. Astagfirullahaladzim. Bener nggak? Ini bener nggak sih? Bener ya geledek ya? Oke, jauh lah ke sini. Mudah-mudahan lo jaga kita. Selain yang udah pangkalan militer, ada kabar USS Gerald Ford itu ternyata diakui oleh Donald Trump tertembak ternyata. Yang dia makanan cablak kali ya, dia omongin semua kali ya. Dibilang kaget diserang dari 17 arah, bener ya? Iya benar. 17 arah nyerang, jadi mau mana duluan yang diintercept gitu kan. Akhirnya jebol, walaupun Pentagon mengakui ini sebagai kebakaran mesin laundry. Iya. Gitu, nggak mungkin mesin laundry sampai ratusan orang yang kemudian menjadi korban kan gitu kan. Nah, jadi sekarang udah ada di kota namanya, aduh saya lupa tuh. Itu di Kroasia sekarang, kota Split. Jadi untuk perbaikan. Minggu lalu mereka sudah sampai di Split. Dan nggak dalam waktu cepat itu akan nggak mungkin, karena itu kan kapal induk terbesar di dunia, kapal induk termahal di dunia, 13 miliar dolar untuk bangun kapal induk Gerald Ford. Iya. Dan baru kali ini dia ketembak ya? Iya, jadi kan diakui sama Trump. Orang-orang juga kaget. Itu kan kemarin di Miami. Itu acaranya namanya Masa International Investment Future. Yang bikin siapa Pak? Yang bikin Bin Salman. Jadi Bin Salman tuh udah pertama udah ngasih duit, kan ingat gak kunjungan Trump ke Arab Saudi, UEA, Qatar. Total itu kan 4 triliun dolar dapat komitmen investasi. Iya. Ternyata dia diledek kayak itu tadi. Kiss my ass kayak gitu kan. Iya, jadi itu benar-benar penghinaan terbesar. Sudah ngasih duit investasi. Saya berharap ini pangeran marah. Ya, saya berharap gitu juga. Ini membuka inilah apa namanya? Oh, ternyata selama ini kita digituin gitu ya. Masuk marwah gitu harga diri ya. Harga diri tadi, martabat tadi, harga diri. Karena dia juga udah gak bisa, di sini udah gak punya ally lagi yang mau sama dia kan. Kalau sampai ada 2-3 yang besar aja kemudian marah, maka akan beda lagi nih. Nah, itulah yang pernah disampaikan Iran Pak Ari. Ini kawasan kita. Ya kita kelola bersama ya keamanannya. Ngapain ngundang Amerika, orang asing? Nah, itulah Iran pernah menyampaikan itu. Nah, makanya Iran pengen ya semua pangkalan ditutup, mereka keluar, ya udah kita kelola semua keamanan bersama, keamanan kawasan. Ya kayak ASEAN. Kan ASEAN nggak minta Amerika buka pangkalan di ASEAN. Kan kayak gitu. Terakhir kan Filipina mereka udah cabut. Ya. Tapi kalau ngelihat kemampuan dari ini kan ya banyak quote on quote yang mengatakan bahwa support senjata Iran tuh salah satu dari Cina kan gitu kan. Iya. Dan kita juga yakin kalau Cina nggak ngasih senjata pasti bukan yang mereka pakai kan kalau dikasih ke orang kan. Iya. Ini berarti kalau sekarang keadaan gini berarti Cina pede banget nih. Maksudnya kalau misalnya dengan senjata kayak gitu aja udah habis itu Amerika, berarti nggak ada apa-apanya dong kan gitu kan mikir Cina. Iya. Jadi memang perang ini menguntungkan buat Amerika, buat Rusia maupun Cina. Mereka nggak perlu ikut ya udah hancur juga. Udah kelihatan hancur, ekonominya hancur, persenjataan juga menipis. Karena kan produksi rudal-rudal kayak Patriot Tomahawk itu butuh biaya besar dan butuh waktu yang lama, nggak gampang. Kalau tidak salah kayak THAAD itu peluru kendali THAAD untuk pencegat juga. Itu sistem pertahanan udara Amerika yang ada di Israel. Itu kalau nggak salah setahun cuma bisa menghasilkan 6 sampai 8 kalau tidak salah saya pernah baca. Ya karena mahal. Satu itu 12 juta dolar. Maaf. Ya sekitar 12 juta dolar. Bayangin aja. Artinya kan kalau semakin mahal kan semakin
prosesnya butuh waktu. Ya. Beda dengan tadi drone yang cuma $20.000, apalagi Sting yang cuma $2.100 milik Ukraina. Artinya kan produksinya bisa cepat. Ya kalau kita lihat misalnya ada ground war ya, Amerika mengerahkan puluhan ribu lah, 10.000 lah misalnya dikerahkan. Itu pasti akan mahal banget tadi udah kita bicarakan ya. Dan juga akan ngadepin udah gitu tentaranya less motivation. Iya, benar. Karena udah tahu bahwa ini bukan perang dia. Iya. Ngelawan jutaan orang yang punya motivasi giroh membela negaranya. Iya, beda. Di tempat yang sudah dikuasai wilayahnya, udah tahu medannya. Nah, dengan biaya lebih murah karena udah tinggal di situ. Iya, benar. Nah, ini akan jadi seperti apa semestinya untuk ahli perang pun udah bisa membaca hal ini kan gitu. Iya. Nah, ditambah juga seperti negara-negara lain juga membaca, kayaknya Rusia sama Cina udah mulai ada sinyal-sinyal apa? Kalau ikutan mereka juga nggak takut soalnya gitu ya. Ada kayak ya, jadi Rusia sama Cina itu kalau tidak salah udah mengeluarkan pernyataan. Rusia sih yang saya baca bahwa mereka minta ini serangan harus berhenti ke Iran. Jadi mereka minta itu Amerika dengan Israel. Walaupun mereka sadar Iran kuat. Mereka kan sudah buktikan perang 8 tahun lawan Irak 1980-1988. Dan tentara Iran kan sudah punya pengalaman bantu Hizbullah di Lebanon ataupun bantu rezim Assad di Suriah. Jadi memang ya itu tadi, mereka menjaga marwahnya sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara. Artinya mereka siap ya mati, namanya orang jaga kehormatan. Ya. Dan ini juga sebenarnya kenapa Eropa nggak membantu? Mungkin ada nggak satu pemikiran kalau Amerika ini habis dalam rangka menyerang Iran, maka penyerangan terhadap Greenland akan tertunda. Yang pasti Amerika di bawah Trump itu berbahayalah buat dunia, mengancam perdamaian dunia. Ya lihat aja dia berani culik presiden. Bayangin presiden diculik, presiden negara orang kan nggak ada haknya. Iya. Lah ini pemimpin negara Iran, dia punya hak untuk ngebunuh. Iya. Ini kan pembunuhan ya. Iya, pembunuhan. Yang satu penculikan, ini pembunuhan. Penculikan dan pembunuhan dilakukan di depan mata dunia. Ya. Seolah-olah dia sah untuk ngelakuin itu. Iya benar. Jadi ya buat Eropa yang penting adalah Trump jatuh. Makanya saya kira ya mereka nggak mau ikut-ikutan perang yang mereka tidak pernah diajak konsultasi. Dan juga mereka sadar kalau mereka ikut perang ya mereka nggak merasakan efeknya. Ya kan kepentingan negara-negara Eropa di Timur Tengah ada. Iya. Ya pasti ada kedutaannya di Arab Saudi, di Uni Emirat Arab. Semuanya pasti ada di situ. Ya kalau terjadi misalnya ada yang ngasih pangkalan, negara Eropa pakai Spanyol yang menolak kemana ya, kan? Benar. Kalau dia dia ngambil, kemudian ada misil ke sana kan repot aja gitu, malas aja gitu. Ya, benar. Mungkin bisa nyerang balik atau juga mungkin pembetulannya nggak untuk perbaikan bisalah mampu gitu. Tapi ngapain ngeluarin duit? Nah iya. Ini kan nyari penyakit namanya. Tetap aja hitungannya duit. Nah, hitungannya duit bener. Nyari penyakit bagi mereka kan tadinya nggak ada apa-apa kan gitu. Iya, nggak perlu keluarin duit, belum lagi ongkos rudal-rudal yang dibikinnya mahal mereka harus tembakin. Nah di sisi lain nih guys, di saat semua orang keyakinannya berbeda seluruh dunia itu kemudian berada pada posisi semua menyerang Amerika dan juga Israel. Di sisi lain malah raja-raja Timur Tengah malah berada bersama Israel. Ya ada beberapa juga ya. Umat Muslim sendiri ribut sendiri gitu ya. Di sini ngurusin hilal ribut sendiri. Masalah beda hilal aja dia ribut. Masalah keyakinan yang membela Palestina aja diributin gitu kan. Justru Al-Aqsa ditutup diem, itu yang saya bingung banget gitu. Jadi apa sih sebenarnya kepentingannya itu untuk apa gitu? Al-Aqsa ini kan ada di dalam Quran, ada di dalam hadis yang memang harus dijaga, diramaikan, bahkan didatangi. Ini ditutup malah nggak jadi concern. Ini yang jadi permasalahan, ngeributin masalah mazhab lah sekalian gitu. Padahal Al-Aqsa sendiri yang asli masjidnya bersama ini sedang ditutup. Ini gimana jadi keadaan sekarang nih Bang? Jadi ditutup dari sejak 28 Februari. Ketika agresi sama Amerika dengan Israel dimulai, itu Al-Aqsa langsung ditutup. Dan kabarnya ditutup sampai 15 April. Dengan alasan akan ada Paskah Yahudi. Paskah Yahudi kan April. Jadi Paskah Kristen sama Yahudi beda. Mereka April akan Tapi bisa jadi itu jadi presiden untuk ditutup seterusnya. Kan kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan Israel. Israel bisa pakai alasan ini lagi perang, masalah keamanan. Nah itu yang bahaya. Dan yang harus kita perhatiin malah kalau semakin lama ditutup itu akan menimbulkan kemarahan rakyat Palestina. Artinya Hamas, jihad Islam baik di Gaza tepi barat bisa jadi akan melancarkan perlawanan bersenjata lagi.
Dan itu artinya kita akan siap melihat perang lagi. Jadi Israel akan menghadapi front yang baru di istilahnya di wilayahnya yang sangat dekat perbatasannya. Baik di Gaza maupun tepi barat. Karena kan memang dari Hamas sudah mengeluarkan pernyataan mereka mengutuk penutupan berkelanjutan dari Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau kita lihat guys, ini Masjid Al-Aqsa ini kan sesuatu spot yang diperebutkan dunia gitu ya Bang ya. Iya. Sekarang ini sedang ditutup dan ada beberapa video yang menggambarkan orang-orang Yahudi itu lagi bawa sapi merah. Ya, memang ada yang masih anak-anak tuh yang digendong gitu kan. Itu videonya keluar tuh. Iya. Mungkin mereka udah upaya banget kali ya untuk Jadi Pak Ari, Januari itu sekitar tanggal 20 Januari. Itu jalur terowongan di bawah Al-Aqsa itu udah dibuka buat turis. Itu di bawah Al-Aqsa. Iya. Di bawah fondasi Al-Aqsa. Artinya kalau kita tidak perhatian tentang Al-Aqsa, bisa jadi Al-Aqsa rubuh. Saya Desember Bang, saya November ke sana. Iya. Rongga itu kelihatan. Kelihatan loh. Dari tempat mihrabnya Umar. Itu ada rongga itu kelihatan dan emang nggak boleh masuk. Jadi saya lihat dari jendela. Gitu. Itu Januari mulai. Jadi mulai dari Silwan. Ya kan di Yerusalem Timur ada namanya Silwan. Permukiman salah satu. Oh itu udah boleh masuk. Itu Januari 20 Januari. Udah boleh masuk. Ya? Udah boleh itu masuk. masih pagar-pagar, masih di kemarin 20 Januari. On construction gitu. Ya. Itu di bawah Al-Aqsa itu. Di bawah bahaya banget. Nah, makanya kalau kita nggak perhatian ya artinya bekas kiblat pertama kita, masjid tempat Nabi Isra dan Mi'raj, ya kita bisa aja dirobohkan oleh Israel. Ya makanya sebenarnya kita nih harus berterima kasih buat orang-orang Palestina walaupun mereka hidup susah. Tiap hari diintimidasi, ditangkepin, mau anak-anak sampai orang tua, mau dibunuhin, dirampas rumahnya. Tapi mereka nggak meninggalkan itu. Selain tanah airnya, mereka kan mau menjaga Al-Aqsa. Coba kalau semua pergi, emang kita mau tiba-tiba disuruh impor pindah ke sana kan belum tentu mau. Iya benar. Untuk menjaga Al-Aqsa. Makanya di Al-Aqsa itu ada namanya murabitin, Pak Ari. Itu orang-orang yang mewakafkan dirinya hidupnya 24 jam di Al-Aqsa. Buat jaga jangan sampai Israel masuk berbuat sembarangan di dalam Masjid Al-Aqsa. Mereka tuh ada, baik laki-laki maupun perempuan. Marbot maksudnya? Bukan marbot. Jadi ini orang-orang yang hidupnya di dalam Al-Aqsa buat jaga agar tentara Israel nggak bisa masuk sembarangan terus bakar atau robek Quran dan mereka dikasih makan tiap hari sama warga di sekitar Masjid Al-Aqsa. Ada teman saya tinggal di situ tuh. Yang kita selalu kasih info dalam tuh. Dia tinggal di situ. Saya pikir tadinya apa? Dia double agent ya, boleh tinggal di dalam gitu kan. Oh ternyata murabitin istilahnya. Iya, orang yang menjaga Al-Aqsa. Jadi dia mewakaf 24 jam dia di dalam sana. Nggak keluar. Makanya makan semua ditanggung oleh warga sekitar yang memberi makan. Itu namanya istilah murabitun. Jadi kalau ketemu orang Indonesia mereka suguhkan untuk makan di rumahnya dia yang ada di pintu samping gitu kan. Tapi kemarin ada salah satu dari murabitin itu berarti ya yang mendokumentasikan keadaan kekosongan dari Al-Aqsa. Dia kemudian dapat hukuman nggak boleh mendekati Al-Aqsa 6 bulan. Ya memang gitu hukumannya. Karena memvideokan aja tuh. Oh itulah guys cobaan untuk teman kita. Tapi jika sesuatu terjadi di Al-Aqsa, saya yakin teman Muslim di dunia akan marah. 1, 2 yang tadinya jadi mungkin orang bilang tuh kacungnya mereka gitu ibaratnya, itu pun ikut marah. Al-Aqsa nggak ada ibaratnya walaupun untuk pencitraan sekalipun kalah udah sama itu. Ini Al-Aqsa apalagi yang mau di ini. Nah, tapi kan ketika itu mereka pada diam aja. Ini yang saya bingung. Ya itu tadi artinya Israel pintar Pak Ari. Ketika dunia fokus pada perang Iran, mereka melakukan satu hal yang lain, nutup Al-Aqsa. Ya tadi seperti Pak Ari bilang gereja makam Yesus yang di Yerusalem juga ditutup. Jadi mereka pintar memanfaatkan fokus dunia yang sedang perang Iran ini sendiri. Ya mereka ternyata nutup Al-Aqsa dan gereja makam Yesus. Artinya yang jadi korban dari tindakan Israel bukan hanya umat Muslim, tapi umat Nasrani juga menjadi korban. Ya. Dan sisi lain yang saya dapatkan dari waktu ke Al-Aqsa, nih Bang, mereka ini hidup di Yerusalem itu merasa yakin bahwa jikapun ada misil yang menyerang gitu, itu tidak akan masuk ke Yerusalem karena kalau misalnya serangan dari orang Islam, itu mereka akan berpikir ulang untuk menyerang saudara-saudaranya. Banyak orang Islam di situ kan, pikir gitu kan. Berarti mereka ini human shield. Berarti mereka justru yang mereka suka nuduh orang.
oh dia berlindung di bawah apa namanya di balik rumah sakit di bawah harga ini. Mereka yang lagi ngelakuin itu ya. Iya, memang benar. Jadi warga-warga Yahudi yang ada di situ merasa aman di situ karena banyak orang Islamnya. Karena kalau ada orang Islamnya nggak bakalan kan yang masuk ke Yerusalem relatif ya mungkin 1-2 aja kan. Iya. Sisanya ke Tel Aviv kan. Iya benar. Nggak dipikir ke Yerusalem kan Di mayoritas masih Yerusalem Islam. itu yang kena beberapa kali itu Beit Shemesh. Yang waktu itu. Atau masuk ke Yerusalem ya? Itu masuk ke Yerusalem. Jadi pemukiman Yahudi namanya Beit Shemesh itu yang paling parah tuh. Ya, kalau nggak salah 2 kali sama Iran tuh di target. Iya. Tapi kan karena mayoritas Muslim di situ, jadi nggak terlalu banyak kayaknya. Iya. Nah inilah dia guys. Jadi ngomongin mengenai masalah human shield, mereka pelakunya, mereka sendiri pelakunya. Ada yang unik nih guys. Ada video kemarin itu tadi saya tunjukin juga ya. Ada yang udah mulai ngumpet di balik pohon gorkon, di pinggir jalan tol. Iya. Ini orang aduh, ini baca Quran lah, apa nggak masuk Islam aja ya gitu ya. Ada teman saya Pak Ari, kemarin dia kirim. Dia itu satu-satunya produsen tempe di Israel. Namanya Roy Grant. Jadi ketika saya telepon, kebetulan dia bilang saya lagi berlindung nih karena ada sirene, ada datang peluru kendali dari Iran. Iya, dia lagi ngantar tempe. Dia satu-satunya produsen tempe di Israel. Namanya Roy Grant. Dia belajar bikin tempe ketika dia berkunjung ke Bali. Di situ lihat, akhirnya dia buka di sana. Laku itu tempe di sana? Laku, dia punya pelanggan antara 200 sampai 300. Tempe per kilogram per seperempat 250 gram dia jual 20 shekel, artinya sekitar $6. Lumayan ya? Iya. Apalagi sekarang tuh kalau $6 mah udah ratusan ribu dong. Iya, dia bilang perang nggak ngaruh kok kata dia. Oh tetap jualan. Iya, dia tetap jualan. Makanya kemarin tuh dia ngirim, pas saya telepon gimana keadaannya? Ini saya lagi berlindung, dia kayak kirim foto, tempenya masih kok katanya nggak ngaruh kata dia. Menarik guys. Nah ini banyak hal yang kita dapatkan dari obrolan kita ini. Jadi kita tunggu update berikutnya. Ada update baru? Udah semua kita obrolan tadi? Alhamdulillah sudah ya? hari. Yang jelas kan Trump cuma ngomong kita sudah menang, sudah berhasil mengganti rezim. Jadi kelihatannya nih orang ada mungkin sakit mental kali ya. Karena dia tahu susah, dia sadar nggak bisa menang, akhirnya dia ngomong apapun dia keluarin omongan. Iya, banyak yang bilang itu namanya onani pernyataan. Dia buat untuk kenikmatan dia sendiri, menyenangkan dia sendiri pernyataannya gitu. Padahal aslinya nggak kayak gitu. Jadi kita bilang udah berunding sama Iran bilang saya nggak berunding sama siapa-siapa. Udah bikin malu orang banyak gitu dia. Terima kasih nih Bang Faisal untuk waktunya Bang. Iya, sama-sama Pak Ari. Mudah-mudahan ada update terbaru, update yang lebih baik tentunya insya Allah ke depan ada kabar-kabar yang membaik ya. Kita doakan sama-sama guys. Mudah-mudahan yang 2 makhluk ini nih ya minimal tereksekusi dulu lah gitu ya. Belum pernah kita ngarepin kematian orang selain kematian 2 orang ini kan gitu. Atau kekalahan 2 negara selain 2 negara ini. Gitu ya. Tapi kalau warga Amerika sih sebenarnya mereka banyak orang baik juga yang ngerasa bahwa mereka berpikir rasional, makanya mereka demo kemarin gede-gedean. Baiklah teman-teman semua, jika dirasa bermanfaat monggo silakan share link ini sebanyak-banyaknya ke circle teman-teman semua agar kita bisa mendapatkan update yang lebih cepat dan mudah-mudahan bisa mengedukasi teman-teman semuanya. Jika pun ada bahan untuk didiskusikan monggo silakan masukkan ke kolom komen ya. Dan jika ada yang nggak sependapat monggo silakan tulis kolom komen ya. Kita akan buka kesempatan ini untuk semuanya agar kita juga dapat banyak masukan dari berbagai arah. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di cerita untuk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.